dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Indah Lestari. Dengan saya Diana Wildaningrum. Dengan saya Dwi Puspadamayanti. Dan saya Fahmi Ajis. Kami akan menjelaskan tentang analisa fundamental PT Ultra Jaya. Hai guys. Hai. Kalian minum susu Ultramilk juga? Daripada kita jadi konsumernya aja, mending kita sekalian bahas analisa fundamentalnya dari si susu Ultramilk ini dari PT Ultra Jaya. Boleh tuh. Tapi kalian pada tahu nggak sih kalau PT Ultra Jaya itu selain yang ada kemasan cairnya, dia juga ada yang bubuknya juga. Baru tahu. Mending kita bahas aja yuk fundamentalnya. Boleh. Oke. Oke, untuk pertama kita akan membahas sisi fundamental dari PT Ultra Jaya. Di sini, kelompok kami akan menampilkan grafik analisa fundamental berdasarkan laporan keuangan dari PT Ultra Jaya dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Yang pertama, kami akan menampilkan grafik mengenai aset, hutang, dan modal. Nah, dapat dilihat dari gambar bahwa pada tahun 2015 sampai 2020, aset PT Ultra Jaya itu stabil dan mengalami penurunan di tahun 2021 sekitar 15,39%. Untuk hutang, adanya grafik yang naik turun dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan drastis pada tahun 2020 sekitar 316%, dikarenakan adanya penurunan suku bunga bank. Untuk sisi modal, pada tahun 2015 sampai tahun 2019, PT Ultra Jaya mengalami peningkatan yang stabil dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sekitar 15,44%. Di sini, kelompok kami menyimpulkan bahwa jika aset modal dan hutang mengalami kenaikan, maka produk yang dihasilkan atau inventory pada PT Ultra Jaya mengalami kenaikan. Selanjutnya, kami akan menampilkan grafik dari penjualan, beban pokok, dan laba pada PT Ultra Jaya. Kita lihat bahwa penjualan pada PT Ultra Jaya stabil meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dan mengalami penurunan di tahun 2020 sekitar 4,39% dan kembali naik lagi pada tahun 2021 sekitar 10,88%. Di sini dapat kita breakdown pada tahun 2020 kenapa PT Ultra Jaya mengalami penurunan penjualan. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, jadi sangat wajar bahwa semua produk pasar mengalami penurunan penjualan di tahun 2020. Beban pokok PT Ultra Jaya stabil meningkat sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 sekitar 3,93% dan kembali naik pada tahun 2021 di 13,45%. Kemudian laba bersih dari 2015 sampai 2017 stabil meningkat dan mengalami penurunan di tahun 2018 sekitar 1,42% dan kembali meningkat pada tahun 2019 sampai 2021. Kita lanjut grafik laba per saham pada PT Ultra Jaya. Untuk laba per saham pada PT Ultra Jaya dari tahun 2015 sampai tahun 2017 stabil meningkat dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sekitar 1,42% dan mengalami peningkatan drastis di tahun 2019 sekitar 47,64%. Di sini bisa kita simpulkan jika laba per saham meningkat atau EPS artinya perusahaan bernilai positif dan mengalami keuntungan. Dan tentunya semakin besar juga produk yang dihasilkan karena modal bisnis meningkat. Oke, setelah kami menampilkan beberapa grafik fundamental dari PT Ultra Jaya, sekarang kita akan membahas analisa ROE pada tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang memang belum mengetahui apa itu ROE, saya di sini akan menjelaskan ROE itu apa. ROE atau Return on Equity adalah salah satu unsur penting demi mengetahui sejauh mana suatu bisnis mampu mengelola permodalan dari para investornya. Apabila perhitungan ROE-nya makin besar, maka reputasi perusahaan pun meningkat di mata pelaku pasar modal. Sebab, usaha tersebut terbukti mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sebaik-baiknya. Setelah mengetahui hasil penjelasan apa itu ROE, di sini kelompok kami akan menampilkan hasil perhitungan ROE. Yaitu untuk ROE pada tahun 2021 pada PT Ultra Jaya memiliki nilai sebesar 24%, untuk perhitungan net profit margin atau NPM pada PT Ultra Jaya memiliki 19%, untuk perhitungan asset turnover yaitu memiliki 89%, dan yang terakhir untuk perhitungan leverage yaitu memiliki nilai sebesar 144%.
Maka di sini dapat disimpulkan bahwa hasil dari analisis dew point pada PT Ultra Jaya yaitu leverage lebih besar daripada ROE, yang artinya PT Ultra Jaya masih memiliki nilai RIX yang masih tinggi karena besarnya nilai ROE yang didapat mayoritas dari hasil hutang tersebut. Baik, setelah mengetahui beberapa hasil perhitungan untuk fundamental PT Ultra Jaya tersebut, ada juga nih yang menarik dari PT Ultra Jaya, yaitu PT Ultra Jaya memang berdiri pada tahun 1960-an oleh Bapak Ahmad Prawirawijaya. Namun produksi yang dilakukan sebelumnya memang melalui proses yang sederhana. Tetapi pada tahun 1970-an, perusahaan tersebut mulai memperkenalkan teknologi pengolahan secara tingkat tinggi, yaitu yang disebut dengan UHT atau Ultra High Temperature.